dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, sebelumnya Tuhan, Kau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa, dan tubuh kami. Hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ini keberadaan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pimpin kami di jalan-Mu Bapa. Bukakan oh Tuhan setiap rahasia kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Buat kami mengerti dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema manusia baru. Ayat saya ambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Setiap kita manusia, siapapun kita, apakah kita itu sukses atau gagal, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, apapun status sosial kita, setiap kita berharga di mata Allah. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia tetaplah ciptaan Allah yang diciptakan serupa atau menurut peta dan gambar Allah sendiri. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bercakap-cakap muka dengan Allah. Dan manusia terbungkus dalam kemuliaan Allah. Manusia adalah makhluk yang sempurna, hidup dalam keabadian, dan berkuasa atas semua ciptaan Allah. Dan manusia mempunyai otoritas untuk menang melawan iblis. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha menjauh dari Allah. Tetapi Allah tetap merindukan manusia. Allah tetap mencari manusia. Allah rindu manusia kembali kepada rencana Allah yang semula. Tetapi tentunya dengan menjadikan manusia sebagai manusia yang baru, yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan untuk mewujudkan semuanya itu, Allah telah membayarnya dengan harga yang mahal, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia berdosa sudah berada di dalam kuasa dan otoritas iblis, dan manusia tidak berdaya dan tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, kecuali dibebaskan dengan tangan Allah yang kuat, dengan tangan Allah sendiri. Karena sesungguhnya saudara, iblis itu adalah malaikat Lucifer
makhluk ciptaan Allah yang penuh dengan kuasa dan semarak. Dia sebagai penghulu malaikat Allah yang memimpin puji-pujian di sorga. Dan kekuasaan iblis menjadi lebih kuat setelah berhasil memperdaya manusia. Dan iblis mengambil alih tahta yang telah dikosongkan oleh Adam dan Hawa. Sehingga iblis memerintah bumi ini dan mau berkuasa atas dunia ini. Tapi Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk mati sebagai anak domba Allah. Sebagai korban penebusan dosa-dosa manusia. Melalui penderitaannya, melalui kematiannya di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Itu menyatakan kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan saudara, Allah ingin kita tahu bahwa kita manusia telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi jika Allah telah membayar dengan harga yang sangat mahal untuk menebus dosa manusia, bagaimana mungkin kita dapat menolak pengorbanannya? Yang Allah mau kita memiliki iman untuk kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Apabila seseorang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kembali kepada Allah dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosanya dan telah menyelamatkannya, maka dia dijadikan manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena Allah lah yang telah menjadikannya sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan saudara. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadikan kita manusia yang baru. Ini yang harus kita percayai di dalam kehidupan kita. Bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami senantiasa ingat dan berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, supaya entah kami berjaga-jaga, entah kami tertidur, kami tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.